Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melania Binsasi, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari Sosiologi Terapan. Baik, pada tugas yang ketiga ini saya langsung saja menjelaskan. Yang pertama itu apa itu survei. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam sebuah penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka yang pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Survei lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, survei telah lebih merupakan pertanyaan penutup, sementara dalam penelitian kualitatif berupa wawancara yang mendalam tentang pertanyaan terbuka. Survei atau lengkapnya self-administrative survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Misalnya sejumlah besar responden, yang kedua bertanya ke orang-orang, yang ketiga menggunakan kuesioner, yang keempat tempo yang relatif singkat, yang kelima sangat kuantitatif. Faktor pendukung berkembangnya survei, yang pertama yaitu metode, yang kedua pendanaan, yang ketiga institusi atau lembaga, yang keempat perangkat teknologi. Terus apa yang ditanyakan dalam sebuah survei, yaitu perilaku, pengetahuan, harapan, klasifikasi diri, sikap atau opini, dan yang terakhir adalah karakteristik. Beberapa contoh dari survei itu seperti yang pertama survei sosial ekonomi, yang kedua survei opini publik, yang ketiga survei bidang bisnis atau riset pemasaran. Yang berikut adalah tentang kategori survei. Yang pertama itu pseudo survei. Semua survei yang melanggar prinsip survei ilmiah, yaitu yang tidak menggunakan sampling probabilitas. Ada media yang melaksanakan pseudo survei dengan mengajak pembaca atau pemirsa mengirim jawaban. Dan yang kedua, survei asli atau generalisasi dan tidak generalisasi. Yang berikut itu jenis survei. Yang pertama, private survei. Survei yang dilakukan untuk orang-orang tertentu atau klien dan tidak dipublikasikan. Yang kedua, tracking polls. Yang ketiga, survei yang pendek dengan sampel yang tidak terlalu banyak, dilakukan kontinu dan selang waktu tertentu. Jenis survei yang kedua yaitu omnibus survei. Beberapa survei pendek digabungkan ke dalam sebuah kuesioner dan umumnya dilakukan secara reguler. Yang ketiga adalah advokasi survei. Advokasi survei yang pertama untuk memperjuangkan sebuah masalah. Biasanya disebut juga hired gun poll.
Objektivitas dipertanyakan karena ada poin yang diperjuangkan, sehingga pertanyaan sesuai dengan pesanan. Menyeleksi hasil sebuah pool yang sesuai dengan kehendak. Dan jenis survei yang keempat adalah in-house pool yang dilaksanakan sendiri. Yang jenis yang kelima adalah in-home pool, wawancara yang dilakukan atau dilaksanakan di rumah responden. Dan yang keenam adalah quick count, dan yang ketujuh adalah exit poll. Baik, kita lanjut pada yang berikut, yaitu adalah tentang kota, sejarah kota. Kota seperti yang kita ketahui, kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Sistem kota adalah sekelompok kota-kota yang saling tergantung satu sama lain secara fungsional dalam satu wilayah dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Sistem kota berisi tentang distribusi kota, indeks dan keutamaan kota, serta fungsi-fungsi kota. Kota memiliki 3 ciri umum, yaitu memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, pusat segala kegiatan, dan kegiatan utama non-pertanian. Yang berikut adalah fungsi kota. Kota yang telah berkembang maju mempunyai peranan dan fungsi yang lebih luas lagi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat pusat berbagai macam produksi. Yang kedua, sebagai pusat dari banyak perdagangan dan juga keuangan. Yang ketiga, sebagai pusat dari pemerintahan. Dan yang keempat, sebagai pusat dari sebuah kebudayaan. Dan yang kelima, sebagai penopang kota pusat. Yang berikut adalah ciri-ciri dari kota. Yang pertama adalah ciri fisik kota, meliputi hal sebagai berikut: tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan. Dan yang ketiga, tersedianya tempat-tempat untuk parkir. Yang kelima, terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga. Dan ciri yang kedua, ciri kehidupan kota adalah yang pertama, adanya pelapisan sosial ekonomi, misalnya persediaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Dan yang kedua, adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial di antara warganya. Yang ketiga, adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi dan kondisi kehidupan. Yang berikut, warga kota umumnya sangat menghargai waktu. Yang berikutnya lagi, cara berpikir dan bertindak. Warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi. Yang berikutnya lagi, masyarakat kota lebih menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar. Dan yang terakhir, pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individu, sedangkan sifat solidaritas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi. Stereotip ini kemudian menyebabkan penduduk kota dan pendatang mengambil sikap acuh tak acuh dan tidak peduli ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka mengabaikan fakta bahwa masyarakat kota juga bisa ramah santun dalam berinteraksi. Dan yang berikut adalah kita berbicara mengenai warga dalam proses pembangunan. Meninggalkan sekarang survei eksternal kota dan bantuan materialnya, kerangka bangunan, karakteristik dan gaya yang dominan. Untuk survei psikologis yang lebih mendalam terhadap warga,
itu sendiri, kami mungkin sudah dimulai dengan ini juga, dan proses pengembangan mereka. Dalam faktanya, metode memaksa seseorang untuk mengikuti kursus tersebut. Masuk dalam sekolah, seseorang masuk dalam sekolah, dan jika seseorang membawa pandangan yang segar, orang tersebut mungkin akan segera sepakat bahwa yang di luar biasa, tabel studi, tabel waktu, dan kurikulum mengungkapkan dapat dimengerti dan dapat dimengerti. Baik, inilah beberapa penyampaian saya mengenai tugas ketiga sosiologi terapan. Selamat malam.